ya sedang berkenalan dengan Tria Network, kita akan undang presenter kita, seorang yang sudah full time di bisnis ini, sudah punya jaringan di berbagai kota di seluruh Indonesia, dengan omset yang sangat besar, bahkan meninggalkan jabatan pekerjaannya dahulu demi fokus di bisnis ini. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut dengan meriah Pak Sandy Pramana. Selamat malam Pak Sandy. Oke, selamat malam Pak Fran. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam acara BOP online kita. Saya akan mulai presentasinya. Sebagai pembukanya, saya ada satu video kurang lebih 1 menit, kemudian kita lanjutkan dengan presentasi. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya 1 kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan selama ini. Nah, tentunya dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita ingin mempersiapkan satu kehidupan keluarga yang kaya, sehat, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupan kita. Nah, untuk mewujudkan semua ini, bermula dari satu pertanyaan, apa yang menjadi satu prioritas utama kita, atau apa yang menjadi satu impian Bapak Ibu. Semakin kuat prioritas yang Bapak Ibu inginkan, semakin cepat impian kita akan terwujud. Ada 10 hal yang menjadi prioritas banyak orang dalam kehidupannya. Mungkin mulai dari penghasilan tambahan, mungkin ingin memiliki usaha sendiri, ingin membahagiakan keluarga atau orang tua, ingin memiliki rumah dan mobil baru, kebebasan finansial dan waktu, jalan-jalan ke luar negeri, pendidikan anak, pengembangan diri menjalani masa pensiun dengan tenang, mungkin membantu orang lain atau dalam kegiatan sosial. Saya nggak tahu mana yang paling menarik, Bapak Ibu bisa pilih salah satu, dan yang terpenting apapun yang menjadi pilihan Bapak Ibu, harus ditentukan kapan ingin diwujudkan. Dengan kondisi pekerjaan Bapak Ibu hari ini, berapa lama bisa terwujud. Nah, mudah-mudahan apapun yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini bisa cepat terwujud. Nah, umumnya untuk mewujudkan prioritas ini, kita melakukan itu dengan 2 cara. Pertama, istilah kita bekerja, kedua berbisnis. Nah, kalau kita lihat namanya pertama bekerja apakah Anda hari ini sebagai seorang profesional, sebagai karyawan, artinya ada waktu yang Anda korbankan. Ketika Anda mungkin istilahnya Anda kerja 1 jam dibayar 1 jam, kerja 2 jam dibayar 2 jam, dan seterusnya. Tapi masalahnya hari ini tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada saat kita tua atau sakit, sering orang yang hanya istilah bekerja saja, sering mereka mengalami masalah keuangan. Nah, inilah yang terjadi di 85% orang hidup di dunia ini. Kadang-kadang mereka juga harus kerja lembur, cari kerja tambahan, kejar satu target yang tinggi. Atau ada satu lagi pola membangun bisnis tapi masih tradisional. Artinya bisnis yang dalam kontrol tanggung jawab mereka sendiri. Tanpa mereka berada dalam bisnisnya mungkin akan terjadi penurunan omset atau bahkan mengalami kebangkrutan. Lalu pola yang kedua, istilah yang namanya kita sebut dengan berbisnis. Yang namanya berbisnis sebenarnya harusnya ada aset yang kita bangun. Tujuan untuk mendapatkan penghasilan itu dari aset. Ketika aset sudah bekerja, pemilik bisnis ini bisa memiliki satu kebebasan waktu yang begitu banyak berkeluarga, buat orang-orang yang mereka cintai, dan selanjutnya bisa memiliki satu kebebasan pikiran. Dan terakhir bisa mencapai satu kebebasan keuangan. Nah, inilah yang diinginkan oleh banyak orang di dalam kehidupan ini. Nah, apa yang dilakukan dalam kategori bisnis ini? Ada 3 golongan besar istilah berbisnis. Pertama, membangun satu perusahaan bersistem. Kedua, membeli bisnis yang sudah jadi secara laba. Yang ketiga, membangun bisnis dengan pola jaringan. Intinya, dari 3 pola ini yaitu membangun satu aset tadi. Tujuannya supaya kita bisa melakukan satu kali, bisa mendapatkan penghasilan yang terus-menerus.
atau istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Nah, malam hari ini kami memperkenalkan satu cara terdahsyat meningkatkan penghasilan yang kita kenal dengan namanya 3i Network. Ini lebih tepat adalah pola yang ketiga, tadi adalah pola jaringan. Kenapa bisnis ini dinamakan dengan 3i Network? Karena di dalam bisnis 3i Network ada 3 hal yang Bapak bisa dapatkan atau 3 kekuatan, atau dari sisi asuransi, dari sisi investasi, dan dari sisi penghasilan. Nah, bisnis ini adalah sebuah bisnis yang hari ini sudah terbukti jalan, karena kami sudah memulai sejak tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CHR. Sekilas tentang company profile dari PT AJ Sentral Asia Raya, perusahaan ini didirikan tahun 1975, artinya 46 tahun yang lalu, sudah berdiri, tentunya sudah melewati beberapa proses, beberapa dekade, dan kantor pelayanan cabang kita juga sudah tersebar di berbagai kota, ada di 53 kota di seluruh Indonesia. Aset kita per Januari 2021 sudah di atas 9,2 triliun rupiah. Penghargaan yang terbaik juga kita sudah raih yang dirating oleh majalah Infobank dari si perusahaan kita. Bahkan kita menerima penghargaan tertinggi yang dikenal dengan Platinum Award 10 tahun berturut-turut dengan predikat yang sangat bagus. Dari sisi produk unit link juga kita mendapatkan penghargaan yang dirating oleh majalah Infobank juga. Kinerja kita dari 2015 sampai 2019 total penghargaannya sekitar 99 penghargaan. Kinerja kita juga dirating oleh majalah Investor dari 2018 sampai 2021 total penghargaannya sekitar 49 penghargaan. Secara legalitas dan keuangan kita dalam pengawasan OJK, kita bernaung di bawah AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Anda ingin terlibat melalui bisnis ini harus berlisensikan AJI. Ini menunjukkan satu legalitas perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk jangka panjangnya. Produk yang dipasarkan ada 2. Pertama kita kenal dengan namanya Carling Promic. Carling Promic adalah penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Melalui konsep 3i Network ini, sisi asuransi jiwa yang kita kecilkan, sisi investasi yang kita besarkan, dengan harapan melalui produk Carling Promic ini, setidaknya kita bisa menyiapkan satu bekal untuk hari tua. Produk yang kedua kita kenal dengan namanya Gain Protection. Ini adalah asuransi perlindungan pendapatan secara bulanan. Jadi kalau terjadi resiko meninggal terhadap tertanggung, maka ahli warisnya akan mendapatkan penggantian penghasilan secara bulanan. Kalau tidak terjadi resiko, maka premi akan dikembalikan 100%. Pilihan pembayaran premi ada 3. Pertama 350.000, 700, dan 1 juta. Dan yang terpenting lagi adalah masa bayarnya. Satu polis kita masa bayar hanya singkat sekali, kita hanya 5 tahun saja. Bapak Ibu boleh bayar secara bulanan, tahunan, bahkan sekaligus dengan 5 tahun. Session kita pada malam hari ini memang kita tidak bahas produk. Bapak Ibu bisa hubungin agen-agen pengundang Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih detail. Kita akan bahas dari sisi bisnisnya. Bagaimana bisnis 3i Network ini bisa memberikan satu penghasilan tanpa batas kepada kita semuanya. Intinya dengan konsep sederhana yaitu bercerita. Bapak Ibu tinggal ceritakan manfaat produk, company profile-nya kepada teman Anda atau kepada saudara Anda. Ketika mereka tertarik dan mau membeli salah satu produk kita, pertama Bapak Ibu akan dibayar namanya bonus rekrut. 1 kali rekrut dibayar bonus selama 3 tahun atau 36 bulan. Contoh misalnya dengan premi 350.000, artinya tahun pertama Bapak Ibu akan dibayar 50.000 per bulan. Tahun keduanya 25.000 per bulan, tahun ketiga 12.500 per bulan. Kalau yang premi 700.000, tahun pertama 100.000 per bulan, tahun kedua 50.000 per bulan, tahun ketiga 25.000 per bulan. Kalau yang preminya 1 juta, tahun pertama 140.000 per bulan, tahun kedua 70.000 per bulan, tahun ketiga 35.000 per bulan. Intinya bonus rekrut adalah satu bonus pelipat gandaan. Semakin banyak Bapak Ibu merekrut akan mendapatkan bonus rekrutnya akan semakin besar. Tapi kalau kita berbicara bisnisnya, 3i Network bukan berbicara seberapa banyak Anda bisa merekrut, tapi lebih Anda bagaimana membangun satu tim pemasaran melalui konsep 3i Network. Contoh, kalau Anda bisa merekrut 5 orang, Anda bagi menjadi 3 tim Anda, otomatis orang keempat dan kelima harus di salah satu tim, apakah tim ke-1, tim kedua, atau tim ketiga. Nah, berapa besar bonus-bonus yang bisa Anda raih dengan rekrut 5 orang? Pertama, Anda dapatkan bonus yang mana rekrut 50.000. Kemudian ada tambahan elit. Nah, elit ini kita hitung per bagian. Ada 10% omset nasional kita bagian kepada Anda yang bisa merekrut 5 orang atau lebih. Kalau Anda bisa merekrut di atas 10 orang, Anda berhak mendapatkan 2 bagian.
Ini contoh satu bagian 500.000. Tapi nilainya bervariasi, kadang-kadang bisa jutaan rupiah juga per bagiannya. Yang ketiga adalah bonus level. Nah, bonus level ini adalah bonus pertemuan jaringan. Di sini kenapa baru 50.000? Karena jaringannya baru 5 orang. Kalau jaringan Bapak Ibu bertumbuh menjadi ratusan bahkan ribuan orang, tentunya bonus levelnya akan bertumbuh juga. Bahkan dengan 2 grup besar, Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus level ini secara maksimal tanpa batas level. Nah, total penghasilan kurang lebih 800.000. Nah, sebetulnya dengan nilai 800.000, kalau Bapak Ibu perhatikan secara bisnisnya, hari ini omset yang kita ciptakan itu 5 dikali 350.000, 1.750.000. Tapi penghasilan kita bisa 800.000. Artinya hampir 50% dikembalikan kepada Anda sebagai bonus. Inilah satu kekuatan di bisnis kita, bisa memberikan satu penghasilan yang besar di awalnya, khusus bagi Anda mungkin yang baru ingin memulai membangun bisnis ini. Nah, kalau Anda bisa rekrut yang program 700.000, tentunya secara rekrutmen akan lebih besar, elitnya sama, dan level akan lebih besar karena omsetnya lebih besar. Jadi 5 orang ini Anda boleh program yang 350.000, 700, atau yang 1 juta. Yang penting total rekrutnya adalah minimal 5 orang, ini berhak mendapatkan elit. Nah, lalu kalau satu grup tadi dengan bonus level kita, 2 grup bisa dapat bonus tanpa batas level. Lalu dengan satu grup bisa nggak bonus? Kita ada satu bonus namanya bonus persistensi. Bonus dibayar sampai 10 kedalaman level mulai bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Yang penting ada yang jalan saja walaupun yang satu grup. Artinya mereka yang masuk premi tahun kedua di jaringan Anda, mereka premi yang bayar 350.000 dari 1.000, yang 700 dari 2.000, yang 1 juta dari 2.860. Kalau kita lihat total potensinya bisa di atas 88 juta. Nah, ini contohnya bonus persistensi. Ini bisa mencapai 4,8 jutaan. Jadi dari waktu ke waktu kalau Anda membangun bisnis ini contoh dari 2014 bergabung sampai 2020 bisa 4,8 jutaan. Nanti bonus ini kalau saya lihat bonus persistensi ini akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan jaringan kita atau berapa lama kita join di bisnis ini. Kalau kita bangun dengan benar, bonus ini akan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, bonus-bonusnya kurang lebih ada 6 macam. Tadi saya sudah bahas berapa macam. Kita akan sampaikan dari 6 macam ini ke dalam satu potensi penghasilan. Inti Trenlo hanya membangun 3 tim atau 3 grup, atau ibaratkan kita membangun 3 cabang perusahaan. Anda tinggal hitung omset masing-masing cabang perusahaan kita. Artinya misalnya dengan total 2.450.000 masing-masing grup. Artinya di A 2.450.000, di B 2.450.000, di C 2.450.000. Anda akan menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Kemudian Anda tinggal bantu omset lebih besar lagi. Anda akan penghasilan lebih besar, posisi juga akan meningkat. Akan menjadi leader agensi dengan penghasilan di atas 2 juta. Bronze agensi penghasilan di atas 5 juta. Silver agensi penghasilan di atas 10 juta. Gold agensi penghasilan di atas 20 juta. Platinum agensi penghasilan di atas 40 juta. Titanium agensi penghasilan di atas 70 juta. Puncak karya kita ada Crown Agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Artinya ketika serempak terjadi omset 800 juta masing-masing tim Anda berhak menjadi seorang Crown Agency. Ini contoh statementnya. Kalau Anda bisa mencapai posisi Crown, inilah contoh penghasilan yang bisa Anda dapatkan. Totalnya 336 juta. Dan setelah pajak 286 juta. Bonus posisi aja sudah di atas 200-an juta. Maka seorang Crown Agency hari ini rata-rata bisa penghasilan di atas 200 juta per bulannya. Nah, bagaimana bisa mencapai posisi sampai posisi puncak Crown Agency? Ini tergantung dengan kekuatan duplikasi. Seberapa cepat Anda membangun duplikasi tim Anda, itulah yang menentukan keberhasilan Anda di bisnis ini. Contoh, kita ada rekrut 5 orang, Anda meraih elit, Anda tinggal duplikasikan elit, otomatis akan terjadi 25, 125, 625, 3.125, 15.125, 78.125, dan seterusnya. Tapi yang namanya sebuah duplikasi tidak mungkin sempurna. Kita asumsikan 10% saja pencapaian dari angka 78.125. Kalau kita bagi menjadi 3 grup Anda dengan premi minimal 350.000, artinya Anda tetap akan menjadi Crown Agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Artinya 10% pencapaian terjadi duplikasi, Anda tetap bisa mencapai posisi puncak. Crown Agency di Trenok hari ini sudah menjadi sebuah bukti
dari berbagai kota, dari berbagai latar belakang, mereka bisa mencapai posisi career agency. Nah, bagaimana memulai bisnis kita? Inti mulai bisnis kita sangat sederhana, Bapak Ibu tinggal membeli ID aplikasi seharga 50.000, kemudian ikutin AJI. Nah, selanjutnya pilih pembayaran premi 350.000, 700 atau 1 juta. Yang kita sudah siapkan virtual account ada di BCA, Mandiri, BRI, BNI, Bank DKI, Indomaret atau Alfamart. Sebagai agent Trade Network, yang ketiga Anda wajib sebagai pemegang polisnya. Yang keempat ada tinggal download aplikasi kita ada di Play Store, ada namanya Trade Network dan Kartu Mobil SPAJ. Artinya dengan 2 aplikasi ini, bisnis kita bisa dijalankan dimanapun, yang penting ada sinyal internetnya. Ada 5 kesepakatannya kalau Anda memutuskan sebagai agent Trade Network hari ini. Pertama, tidak diperbolehkan buat bosnya sendiri. Tidak diperbolehkan, kedua, membuat aplikasi atau website sendiri atas nama Trade Network. Ketiga, penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil. Artinya produk kita, terutama produk unit link kita, Carlink Promik kita, artinya murni produk investasi. Nah, tentunya akan terjadi turun naik atau istilahnya dikenal dengan nama produknya unit link. Memang kita ada nilai investasi kita, ada rendah, sedang, tinggi, tapi itu bukan angka yang real. Tetap angka yang realnya mengacu kepada pertumbuhan investasi itu sendiri, atau tolak ukurnya dikenal dengan namanya NAB, nilai aktiva bersih. Jadi NAB ini dalam jangka panjang akan terjadi turun naik. Itulah yang menentukan besar kecilnya pertumbuhan investasi kita. Yang kelima, tidak diperbolehkan buat sistem dalam sistem. Sekali lagi, Trade Network ada sebuah sistem sudah baku, bahkan hari ini sudah terregister. Bapak Ibu tinggal ikutin dan jalankan saja, bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas melalui konsep Trade Network ini. Itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Gokron, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Pak Fran. Silakan Pak Fran. Baik, terima kasih Pak Sandy atas presentasinya ya. Dan benar banget nih teman-teman ya. Teman-teman juga bisa ikut komentar di Zoom ya. Apalagi kalau teman-teman yang udah mulai merasakan bagaimana kita habis waktu ya ketika kita bekerja ya, kita mungkin punya usaha, kita mungkin punya satu jabatan posisi penting di kantor gitu ya. Nah, itu mulai terasa. Kira-kira setuju nggak teman-teman ya atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sandy ya. Dan lama-kelamaan kita mulai menyadari bagaimana kita makin waktu ke depannya itu kita makin membutuhkan sebuah sumber penghasilan yang kita persiapkan sejak dini yang nantinya bisa membantu kita untuk mendapatkan penghasilan pasif tersebut ya. Kalau nggak disiapkan dari sekarang, bagaimana nanti gitu ya. Oke, dan kita akan coba masuk ke segmen yang kedua. Ini juga menarik sekali karena kita akan mengajak tamu kita untuk ngobrol bareng ya. Di segmen yang kedua ini menggali lebih lanjut secara interaktif seperti apa sih Trade Network dari pengalamannya gitu ya, testimoninya. Untuk itu Bapak Ibu semuanya mari kita lihat profil tamu kita malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita kedatangan seorang tamu ya, dengan latar belakang beliau adalah seorang mantan pengusaha yang pernah mengalami kebangkrutan, bahkan sampai punya hutang ratusan juta rupiah. Dan bertempat tinggal di Kota Bekasi, bergabung di Trade Network pada bulan Januari 2014, berhasil mengubah kehidupannya ya, berkat bisnis ini bisa melunasi hutang-hutangnya, bahkan jalan-jalan gratis ke luar negeri juga dari bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Untuk itu langsung aja kita akan panggil tamu kita ya malam hari ini Pak Jaharudin Anjar. Panggilannya Pak Anjar nih. Selamat malam nih Pak Anjar. Ya, bisa dibantu dibuka mungkin mikrofonnya Pak Anjar. Oke. Ya, selamat malam Pak Frans. Malam Pak Anjar, gimana kabarnya Pak Anjar nih? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Pak Fran. Iya, Pak Anjar ini badannya seperti ini bekas militer gitu ya, TNI ya, steril. Ya, jadi selalu sehat nih, kebal COVID kayaknya. Amin. Siap. Ya, ini lagi di mana nih Pak? Lagi di rumah di Bekasi tadi ya? Di Bekasi Pak, kebetulan lagi di rumah tadi pas mau maghrib tadi sudah balik tadi Pak. Setelah tadi juga ada acara presentasi juga. Oh, oke, baik.
Pak Anjar mungkin malam hari ini kira-kira Pak Anjar mungkin ada hal yang ingin dibagikan tentang Trian Network, saya juga ingin dengar langsung nih. Dengar-dengar ada cerita menarik, mungkin testimoni Pak, silakan Pak. Siap, baik Pak Pran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang hadir di 3ILC malam hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjar, itu nama panggilannya, nama lengkapnya adalah Zaharudin. Nah, teman-teman, saya bergabung di program Bisnis 3i Network ini sejak Januari 2014, berarti lebih kurang sudah hampir 8 tahun sampai saat ini, dan sampai saat ini masih tetap setia dan fokus untuk menjalankan Bisnis 3i Network ini. Ya, berawal dari penjelasan dari Pak Sarno, beliau yang mengajak saya bergabung di konsep bisnis ini. Saat itu kondisi saya sebenarnya lagi terpuruk, teman-teman ya, lagi kondisi nganggur karena saya adalah seorang pengusaha yang bangkrut di 2013. Nah, cuma karena memang konsep 3i Network ini memberikan sebuah solusi bagaimana bisa memiliki insuran atau asuransi bisa gratis, tabungan bisa gratis, bukan punya penghasilan tiap bulan. Nah, itulah yang membuat saya tertarik di konsep bisnis ini. Dan alhamdulillah saya jalankan bisnis ini dengan serius dan fokus. Dari sedikit orang yang saya ajak, 7 orang awalnya di bulan pertama, dan itulah yang saya bina, saya bantu, saya ajarkan sampai hari ini. Sampai hari ini tetap komitmen. Nah, bertumbuh dan berkembang sampai hari ini ada mitra di jaringan saya sekitar 179.000 nasabah atau mitra. Dan alhamdulillah di 2018 naik sampai di posisi Platinum Agency, dan alhamdulillah bersyukur sekali bisa melunasi hutang-hutang di bisnis konvensional dulu lebih kurang 300 juta, bisa menyekolahkan anak jadi sampai sarjana, bisa kebeli rumah juga, kendaraan juga, dan yang paling bersyukur lagi ketika terjadi badai COVID-19, ya alhamdulillah kondisi ekonomi masih aman karena saya menjalankan bisnis 3i ini. Nah, mungkin sementara seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Pernah mengalami kebangkrutan ya. Jadi memang esensi daripada Trian Network ini, kalau kita lihat dari kacamata bisnis gitu ya, seperti tadi Pak Sandy ya sudah cerita juga ya. Karena ini sebenarnya memang kalau kita bilang ini salah satu rohnya ya. Kita menjalankan bisnis ini bukan hanya dalam pencarian income. Memang dari kita nih semuanya tentu awalnya fokus sama penghasilan gitu ya. Akan tetapi yang kita perlu sadari juga banyak orang-orang di luar sana yang saat ini mungkin sudah bergabung di Trian Network, tentu mengawali karirnya di Trian Network ini juga sudah punya profesi, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan. Mungkin memang ada yang posisi pengangguran, posisi yang ya belum punya pekerjaan dan sebagainya lah gitu ya. Tetapi kalau bicara cuman bekerja, cari uang, ya kita di luar juga lakukan hal yang sama. Nah, lalu apa yang membedakan di bisnis ini selain dari sisi sama-sama punya penghasilan dan bisa punya penghasilan yang besar sebenarnya kan? Yaitu ada sebuah harapan bahwa memang kita bisa di hari depan kita bisa punya basis penghasilan yang berjalan ketika kita mungkin tidak ada di tempat dalam tanda kutip gitu ya. Ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah capek, sedang lelah, sedang ingin liburan dan sebagainya. Ini memang sebenarnya sebuah konsep atau sebuah nilai yang cukup mahal ya Pak Anjar ya. Betul. Karena kalau di luar sana kita untuk mendapatkan konsep serupa kita memang mahal gitu ya, perlu uang yang banyak untuk membeli fasilitas tersebut. Ini kita sebut fasilitas gitu ya. Nah, tetapi melalui Trian Network ini memang kita bisa upayakan dengan cara yang lain. Tidak nilainya mahal, tetapi tidak harus diukur dengan uang. Artinya buat teman-teman yang memang saat ini keterbatasan modal ya secara finansial, tapi ingin memiliki fasilitas tersebut,
maka tetap bisa diupayakan melalui bisnis ini. Perlu waktu mungkin untuk mencerna semua ini Pak Anjar ya, karena Ya, betul. setiap orang punya latar belakang berbeda-beda. Ada yang melihatnya hanya dari kacamata, yang penting saya udah dapat komisi 500.000 udah seneng, ada yang begitu kan. Iya. Jangankan berpikir 200 juta sebulan, ya. Bahkan di atas 200 juta per bulan itu masih bisa antara penghasilan pasif atau penghasilan aktif. Nah, konsep penghasilan pasif ini kan udah yang di ujung banget nih ya. Ya kan. Nah, ini memang benar-benar perlu pelan-pelan mungkin buat sebagian teman-teman yang baru dalam pemahaman ini. Nah, tadi Pak Anjar udah cerita bisa dari posisi bangkrut gitu ya. Lalu bisa lunas gara-gara 3i. Ini kan sudah menjawab dari sisi bisnis ini bisa memberikan penghasilan yang besar loh. Sudah dipresentasikan sama Pak Sandy dan sudah dibuktikan sama Pak Anjar. Nah, mungkin Pak Anjar juga bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya terdahulu gitu ya, yang hubungannya dengan sekarang adalah Pak Anjar kan sedang berjuang di 3i ini untuk mencapai penghasilan pasifnya, ya kan? Ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Anjar dari pengalaman-pengalaman dulu, dari banyak pekerjaan yang mungkin udah digeluti gitu ya, sehingga Pak Anjar nih sekarang benar-benar mau komitmen menghadapi berbagai tantangan demi membangun yang namanya penghasilan pasif ini bersama dengan 3i Network. Alasannya apa sih dari pengalaman-pengalaman yang dulu yang bisa diceritakan mungkin Pak Anjar? Siap, Pak Frans. Nah, kebetulan memang saya berlatar belakang adalah usaha ya, wira swasta. Banyak sih usaha yang sudah saya geluti. Yang jelas saat itu di usaha konvensional itu yang pasti satu sisi yang pasti perlu modal cukup besar itu, dan yang pasti juga resikonya juga cukup lumayan besar. Nah, di samping itu juga memang saat itu kita benar-benar usaha itu juga serius banget gitu loh. Tidak pernah main-main ya. Ada karyawan dan dikerjakan juga setiap hari juga gitu loh. Tapi itulah bisnis konvensional tadi juga, meskipun tadi kita sudah serius mengerjakannya setiap hari dengan biaya yang cukup besar juga, tapi tidak menjamin juga bahwa kita itu pasti berhasil gitu loh. Dan yang buat saya pribadi malah endingnya malah saya malah bangkrut gitu loh. Nah, kenapa saya di 3i ini benar-benar bersungguh-sungguh sampai hari ini hampir kurang 8 tahun? Karena memang beda dengan di usaha saya yang konvensional dulu. Karena di bisnis ini memang resikonya hampir tidak ada. Paling resikonya ya cuma capek, lelah, karena tidak ada yang menjalankan bisnis 3i itu bahasanya bangkrut. Seperti yang saya pernah alami di konvensional. Gitu loh. Nah ini, kemudian waktu di konvensional dulu, benar-benar itu saya mengendalikannya sendiri. Artinya ketika usaha itu tidak ada saya, maka bermasalah usaha itu. Nah, berbeda dengan yang saya kerjakan hari ini di bisnis jaringan. Nah, karena kita membangun adalah passive income. Memang di awalnya kita membangunnya luar biasa capek, tapi kemarinya, ke depannya setelah terbentuk jaringan, nah di sanalah ketemunya passive income yang bisa kita harapkan juga, bukan hanya buat hari ini, tapi buat ke depannya juga bisa kita harapkan. Bahkan bisnis ini tidak menutup kemungkinan bisa sampai diwariskan. Nah, jadi itulah alasan kuat kenapa saya sampai hari ini terus mengejar bis ini sampai ke level berikutnya, ya karena itu Pak Frans. Artinya ada sebuah harapan ketika nanti saya tidak bekerja lagi, penghasilannya tetap bisa mengalir. Artinya bisa kita punya pipa penghasilan lah, yang insya Allah itu terus menerus penghasilannya Pak Frans. Nah itu Pak Frans sekitar Pak Frans. Oke, dan memang Pak Anjar dan teman-teman ya mengukur dan menghitung sebuah potensi bisnis ini, kita berarti kan bicaranya logika gitu ya. Artinya semua bisnis yang berjalan adalah bisnis yang logis, bisnis yang masuk akal, bisnis yang bisa dihitung. Pak Anjar kan dulu pernah di wira swasta gitu ya, pernah di wirausaha ya. Pasti setuju ya bahwa setiap bisnis apapun itu, mulai dari bisnisnya dengan modal kecil, jualan buka toko kelontong misalkan,
atau mungkin jualan cilok gitu ya. Semuanya harus ada hitung-hitungan gitu ya. Betul. Nah, tidak luput 3i Network gitu ya. Nah, karena itu hitung-hitungan daripada bisnis 3i Network ini, kalau teman-teman cermati ya, terutama para partisipan baru yang baru mau join, ini perlu segera menghitung supaya tahu nyampe nih hitung-hitungannya bahwa apa yang disampaikan sama Pak Sandy dan Pak Anjar bicara penghasilan pasif buat di masa depan ini memang tidak berjalan 1, 2, 3 bulan simsalabim, tetapi hitung-hitungan itu sebenarnya sangat sederhana, sangat masuk akal. Yang paling penting itu sangat logis, sangat masuk akal, sangat realistis, bisa sampai ke sana. Tetapi memang butuh proses. Ini yang terpenting, yang kita mungkin perlu ajak teman-teman untuk melihat juga. Nah, tetapi memang elemen-elemen passive income, pensiun yang pensiun yang sejahtera gitu ya, bukan cuman satu hal itu aja ya di dalam bisnis 3i Network ini. Teman-teman juga perlu berpikir secara logis bahwa ada unsur legalitasnya, ada unsur produknya. Jadi banyak hal ya Pak Anjar yang teman-teman perlu perlu dengar, perlu lihat, perlu pahami supaya bisa mengambil keputusan dengan mantap tanpa dipengaruhi oleh orang-orang lain yang mungkin tidak mengerti, tidak paham. Nah, mungkin tentang ini mungkin Pak Anjar punya pengalaman juga yang bisa dibagikan gitu ya, bahwa keputusan sendiri ini yang penting nih. Jangan terpengaruh oleh keputusan orang lain begitu. Maksudnya apalagi orang-orang yang nggak ngerti gitu. Gimana nih Pak Anjar? Pak Frans ya, kenapa saya tidak mudah dipengaruhi orang lain sampai hari ini? Kalau mau jujur ya, sampai hari ini begitu banyak pelaku-pelaku bisnis atau leader-leader network yang baik itu by phone ataupun ke rumah itu datang, Pak, menawarkan banyak bisnis saat ini. Nah, cuma memang saya selalu bilang ke mitra saya ya, kita butuh yang namanya, ada istilah saya namanya credo, Pak. Nah, credo itu adalah seperti ini, pernyataan yang kita yakini kebenarannya untuk kita lakukan agar hidup kita tidak mudah diombang-ambingkan agenda hidup orang lain. Nah, itu Pak. Itu yang kenapa saya tidak bisa digoyang. Nah, itu karena saya punya credo. Nah, untuk memilih sebuah bisnis jaringan ya ada patokannya. Yang pertama, tetap kita bicara ke dasar bisnis jaringan itu namanya 4 pilar. Nah, ini tidak bisa digoyah lagi. Nah, yang pertama, pilar pertama itu adalah bicara satu perusahaan. Sehebat apapun itu bisnis, apakah itu nanti dibilang cepat, bonusnya gede, tetap nomor satu kita bicara perusahaan dulu. Nah, bicara perusahaan ini ada berapa kategori ya, perusahaan yang kuat, berprestasi, legalitasnya jelas semuanya, dan salah satu yang membuat saya bertahan di bisnis 3i ini adalah karena perusahaan CAR-nya sendiri. Karena saya tidak ragu lagi dengan perusahaannya Pak Frans. Legalitasnya ada OJK, ada AJI-nya, asetnya, pengelolaannya, manajemennya, cukup bagus semua di bisnis kita ini. Nah, yang kedua, kita bicara produk. Bicara produk kita tadi yang disampaikan oleh Pak Sandy ya, ada berapa produk kita, yaitu unit link dan gain protection, dan kemungkinan akan luncur lagi nanti insya Allah, cepatnya itu produk syariahnya. Nah, ini cukup bagus. Yang pertama saya bilang pangsa pasarnya cukup bagus produk kita. Sampai hari ini produk ini, unit link ini, masih banyak diminati gitu loh, dan harganya terjangkau, dan terbukti sampai hari ini teman-teman yang tidak menjalankan bisnisnya pun itu nilai investasinya real ada gitu loh Pak. Jadi benar-benar produk kita ini bermanfaat, apalagi di zaman COVID kemarin ini ya, begitu banyak orang yang butuh banget, urgent, mereka ambil dananya. Nah, inilah saya bilang produknya cukup bagus sekali. Nah, yang ketiga, sistem yang di 3i ini cukup bagus lagi. Kenapa? Karena kita memang hanya membangun 3 grup yang kata Pak Sandy tadi ya. Ada 3 grup A dan B dan C. Dari mulai posisi tim agensi sampai posisi puncak, kita hanya terus membangun kedalaman 3 grup lagi. Dan payout-nya juga sangat jelas, cukup besar. Nah, kemudian yang keempat adalah support system. Nah, ini salah satu kelebihan dari 3i Network, support systemnya sudah terbentuk.
acara-acara di 3i itu seperti malam hari ini 3 ELC, kemudian acara-acara yang offline juga sampai ini, kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia juga cukup banyak. Nah, ini sangat bisa membantu Pak Pran. Artinya bicara perusahaan oke, produk oke, sistem oke, support sistemnya oke. Nah, ini yang membuat saya kenapa tidak mudah. Karena bisnis network tetap kita bicara penghasilan, tapi juga kita bicara keamanannya juga, kekuatan perusahaannya juga. Lebih kurang seperti itu Pak Pran. Ya, baik Pak Anjar ya. Dan apa namanya, kalau kita lihat nih ya, di zaman sekarang ini kan teknologi berkembang pesat begitu ya. Dan dulu kalau kita bicara aspek katakanlah video call deh, video call. Dulu kita mengenal bahwa video call adalah sarana komunikasi saja, Betul. gitu ya. Antara orang pertama dengan orang kedua. Kemudian video call berkembang menjadi video group, lebih yang bisa menampung komunikasi lebih banyak orang. Tapi sifatnya komunikasi begitu ya. Nah, lalu berkembang lagi era streaming seperti sekarang yang evolusi lebih jauh daripada video call, daripada video group yang esensinya bisa digunakan sama, yaitu sarana komunikasi. Tapi ternyata penggunaannya berevolusi lebih cepat. Yang dari sekedar komunikasi dua orang atau beberapa orang, lalu menjadi media yang berkembang menjadi bisa media seminar, edukasi, interaksi, dan bahkan yang lebih tinggi daripada itu adalah membangun bisnis. Nah, ini mungkin topik menarik Pak Anjar yang saya ingin ajak Pak Anjar juga untuk beropini ya, berkomentar begitu ya. Jadi ketika kita mengawinkan antara konsep jaringan dengan teknologi internet yang ada sekarang ini, katakanlah Zoom misalkan yang kita lakukan ya 3LC sekarang ini ya, maka media ini berevolusi lagi satu tingkat lebih tinggi daripada sekedar media edukasi. Kalau media edukasi itu kan bukan cuma komunikasi ya, tetapi ada interaksi, ada informasinya, ada edukasinya, tetapi berhenti sampai di situ sehingga setiap partisipan hanya berada di level partisipasi saja. Partisipasi yang artinya interaksi gitu ya. Interaksi ini misalkan kalau kita sebut nama di sini ada Ibu Maria Doro, ada Bu Lucy dari Kuala Lumpur, ada Pak Edi Nunukan, ada Bu Rusmiat begitu ya. Kita ajak mereka untuk beliau-beliau ini untuk katakanlah chat room atau mungkin buka mikrofon untuk apa namanya ngomong gitu ya. Maka interaksi sifatnya. Tapi kalau dalam bisnis jaringan maka sebenarnya ada satu tingkat lagi yang terbuka di mana ketika kawan-kawan kita ini bisa mengajak orang lain untuk ikut acara ini, maka dia menghasilkan uang. Betul. Mendapatkan uang. Jadi Bapak Ibu semuanya, para partisipan yang malam hari ini bisa mengajak orang untuk mengikuti acara 3ILC ini, sesungguhnya menghasilkan uang dari situ. Nah, gimana komentarnya Pak Anjar tentang hal ini? Ya, benar Pak. Zaman sekarang kan zaman digital ya Pak ya. Memang jujur kalau seperti 3ILC yang malam hari ini, kalau yang melihat atau yang mendengar sendiri sih, ya jujur saya katakan rugi gitu loh Pak. Sama dengan BOP online offline yang kita selalu lakukan gitu ya. Kalau dia datang cuma sendiri aja, bahasa saya jomblo terus, ya berarti hanya sekedar tahu dan lama-lama juga itu akan agak membosankan juga sebenarnya. Maka manfaatkanlah Zoom 3LC ini sebenarnya bukan hanya sendiri melihatnya, tapi bagaimana mengundang teman-teman yang lain. Atau setidaknya nonton bareng juga bisa, atau langsung buka Zoom sendiri juga bisa. Nah, sama aja sebenarnya dengan yang offline juga. Nah, tinggal merubah saja yang selama ini tetap muka kita langsung, sekarang bisa melalui Zoom 3ILC ini.
Kalau Yes. menurut pendapat saya sih keren Pak. Tinggal banyak di-share aja linknya, tinggal bagaimana mengundang orang. Dan ini bisa menghasilkan uang. Ya, maka sebenarnya Pak Anjar dan teman-teman ini kembali ke bagaimana kita sebagai partisipan ini memahami programnya ya, memahami 3i Network ya, Betul. memahami perusahaannya, identitasnya, legalitasnya, fundamentalnya begitu ya, pondasi dasarnya Betul. gitu ya. Supaya teman-teman yang saat ini menonton ya, hampir 300 orang ada dari berbagai kota ya. Ada yang pelanggan rutin nonton gitu ya. Ada juga yang wajah-wajah baru gitu ya. Ini bisa segera melihat di mana sih nilai mahalnya daripada program ini, nilai benefitnya, nilai manfaatnya. Ini yang paling penting sih. Manfaat untuk diri sendiri dulu, kemudian Ya. manfaat untuk orang lain. Nah, kalau udah bisa lihat manfaatnya, fundamentalnya, dan juga mengenal benar-benar perusahaan ya. Sekali lagi dengan adanya teknologi sekarang ini yang sosial media, yang sudah disiapkan oleh perusahaan, ini sebenarnya mempermudah daripada teman-teman semua untuk mendapatkan akses informasi dalam genggaman. Bayangin, nggak perlu kemana-mana untuk menemukan kebenaran tentang informasi-informasi yang valid ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu kan. Sehingga Bapak Ibu semuanya bisa dengan percaya diri untuk mendistribusikan lagi, mengajak lagi orang untuk mendapatkan informasi yang sama ini. Nah, Pak Anjar mungkin sedikit bisa komentari juga tentang produk ya, produk dan manfaatnya ya. Jadi maksudnya bisnis kan nggak cuman bicara aspek aspek diri sendiri juga nih. Maksudnya begini, kalau bicara bangun karir kan bicara diri sendiri ya, dapat bonus Betul. buat diri sendiri gitu ya. Nah tapi kalau kita bicara tentang produk dan manfaat, kita juga bicara orang lain dapat manfaat apa kan gitu ya. Nah, apa yang dari pengalaman Pak Anjar yang mungkin bisa dibagikan juga malam hari ini terkait manfaat daripada produk yang ada di dalam 3i Network ini, yaitu produk keuangan, produk Carding Promix mungkin, atau produk Gen Protection ya, produk asuransi dari PT AJ Sentral Asia Raya yang selama 5-7 tahun ini sudah banyak kiprahnya sebenarnya, tapi mungkin di antara partisipan yang hadir malam ini ada yang masih baru, belum pernah baca beritanya, baca laporan keuangannya dan sebagainya, mungkin juga bisa dibantu oleh Pak Anjar ya, pengalaman pribadi, testimoni tentang produk mungkin Pak. Iya Pak, untuk produknya sekali lagi saya bilang ya, produk ini sangat bagus sekali, terutama unit link yang ada dikelola oleh PT AJ Sentral Asia Raya ya. Inilah uniknya bisnis ini, sekali lagi saya ngomongin bisnis, kenapa ya? Karena memang tidak terlepas dari produknya tadi juga, yaitu satu investasinya yang begitu cukup bagus, yang kedua manfaat proteksinya. Nah, dua-duanya ini cukup bagus sekali. Nah, yang pertama kita bicara tentang investasinya. Real ada hari ini ya, setelah 5 tahun itu uang kita memang benar-benar ada. Artinya tidak jauh meleset dari ilustrasi yang kita buat, yang orang bergabung 5 tahun yang lalu sampai hari ini, real uangnya itu benar-benar ada. Nah, ini menjadi menarik karena selama ini kalau kita sengaja untuk menyisihkan uang itu tadi tanpa ada bisnis ini, itu sangat sulit. Karena pengalaman teman-teman banyak ya di tim saya, mereka bekerja terus-menerus tapi tidak punya tabungan investasi juga, dan sangat sedikit orang juga yang punya proteksi asuransi juga. Tapi dengan menjalankan konsep 3i ini tadi, tiga-tiganya dapat. Memang mereka awalnya kita ajak, mereka berpikir untuk berbisnis gitu loh. Tapi tanpa disadari, mereka punya proteksi dan punya tabungan investasinya. Nah, ini yang cukup menarik, Pak Bran. Luar biasanya di situ gitu loh. Karena kalau sengaja kita mengajak orang berinvestasi dan berasuransi, juga hari ini tidak mudah gitu, Pak. Tapi karena kita ajak konsep bisnis ini, kemudian kita terangkan manfaat produknya tadi, ini luar biasa. Tidak sedikit dari tim saya yang mohon maaf ya, ada yang meninggal dunia ketika kita urus klaimnya cair, dan di sana bersyukur sekali ahli warisnya gitu atau keluarganya, oh ternyata orang tuanya punya asuransi gitu ya. Alhamdulillah bisa buat biaya pendidikan anak atau lain-lainnya. Nah, ini bermanfaat.
Nah, kemudian sama yang saya katakan tadi, di masa pandemi kemarin itu tidak sedikit. Artinya tim-tim saya, ya karena mungkin ada permasalahan pekerjaan di masa COVID tadi tidak bekerja lagi, mereka punya simpanan ternyata. Tanpa disadari mereka ada yang punya uang 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan ada yang 30 juta. Nah, ini yang menjadi nilai lebih dari program bisnis kita tadi ini. Jadi bukan hanya semata-mata bicara tentang bisnis, tapi tanpa disadari kita sudah mempersiapkan buat masa depan kita, yaitu investasi dan memiliki proteksi, Pak Brat. Seperti itu, Pak Brat. Ya, dan memang harapannya kita semua ya bersama dengan Pak Anjar tentunya melalui program acara ini adalah, dan juga acara-acara offline lainnya yang diadakan oleh para leader di lapangan, membantu pemerintah untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih melek begitu ya, untuk lebih meningkat sisi literasi keuangannya. Literasi keuangan itu artinya adalah pemahaman begitu ya, pemahaman tentang produk keuangan, salah satunya adalah produk asuransi yang memang didukung oleh pemerintah juga ya. Ada banyak brand tentunya, dan salah satunya tentu PT AJ Sentral Asia yang sudah berkiprah lebih dari 46 tahun ya Pak Anjar ya di Indonesia nih, salah satu perusahaan dari Salim Group ini. Bahkan kalau teman-teman bisa cari di Google sendiri gitu ya, itu sebenarnya diatur dalam undang-undang negara kita ya tentang asuransi ya. Jadi hanya karena mungkin promosinya kurang mungkin ya, promosi kurang secara umum ya, media-media yang kurang memblow up ya pemahaman-pemahaman tentang asuransi, sehingga suka terjadi salah kaprah gitu ya. Tetapi ini sebenarnya bukan hal yang tidak bisa diperbaiki, bukan hal yang tidak bisa dibenahi seiring berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya teknologi, dan teman-teman juga apalagi bisa mendapatkan manfaat lebih ya dengan adanya program Triana Network ini, bisa dapat cuan lebih ya, bisa dapat penghasilan lebih, bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri ya kan, bisa dapat passive income, ya ditambah dengan lebih memahami produk keuangan, bisa bukan cuma paham ya, tapi bisa dapat benefitnya, bisa dapat manfaatnya ya, ada proteksinya, ada investasinya begitu. Oke. Pak Anjar, kita udah sampai di penghujung acara nih. Sebelum closing statement, satu lagi segmen bicara tentang tips deh ya. Tips sebagai seorang agent, tantangannya banyak ya. Nggak ada yang gampang sih sebenarnya, profesi apapun selalu ada tantangannya masing-masing gitu ya. Kalau teman-teman setuju dengan saya gitu ya. Ya, karena sorry to say ya, kalau kita bicara mau cari uang gampang ya dengan hanya cuman pasang lilin sama baskom air, itu pun ada resiko kan. Betul. Mungkin tahu maksudnya ya, lilin sama baskom air tahu maksudnya ya. Ada resikonya, ada tingkat kesulitannya, betul nggak? Ya kan, emang betul. Gampang, nggak ada yang gampang di dunia ini gitu ya. Tetapi hal yang legal, hal yang jelas gitu ya, lebih enak gitu ya. Nah, mungkin tips-tipsnya dari Pak Anjar sebagai seorang agent, bagaimana sih mencapai posisi gitu ya, tips kiat-kiatnya, dan bagaimana harus beradaptasi dengan perubahan zaman ya, dengan teknologi yang terus berkembang. Silakan Pak Anjar. Ya, buat teman-teman ya yang sudah bergabung di program bisnis 3i Network ini, ataupun yang belum bergabung di bisnis ini, ya saya pribadi memang ada sedikit pengalaman di bisnis jaringan juga dari sebelum 3i Network ini. Dan pada akhirnya saya memutuskan perahu yang sangat luar biasa yang sampai hari ini 8 tahun yang sudah saya ikuti, dan insya Allah selagi masih ada 3i, masih ada CHR, mungkin akan tetap fokus di konsep bisnis 3i Network ini. Nah, untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukanlah hal yang mustahil gitu loh. Nah, saya tadi pahamkan, tadi saya sebut namanya credo. Itu pernyataan yang kita yakini kebenarannya untuk kita lakukan agar hidup kita tidak mudah diombang-ambingkan hidup agenda orang lain. Nah, satu hal yang perlu kita pahami begini, hidup itu akan terasa gelap apabila kita tidak punya harapan. Nah, jadi hari ini sebenarnya 3i Network itu memberikan sebuah harapan yang begitu jelas untuk mengubah kehidupan kita yang mungkin hari ini belum baik, bisa menjadi lebih baik.
yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin bingung, ya 3i Network adalah salah satu harapan kalau kita mau jalankan ini bisa menjadi perubahan hidup. Nah, namun satu hal, harapan tanpa ilmu juga akan sia-sia. Artinya di bisnis ini ya kita harus mau belajar, harus ada ilmunya. Ya, kita bicara kadang-kadang ya buat teman-teman yang sudah bergabung, Gokron itu kan tahu adalah tadi Pak Sandy bilang penghasilan orang yang di angka di atas 200 juta. Saya selalu bilang kepada tim saya, untuk mendapatkan income 5-10 juta pun perlu ilmu yang luar biasa, apalagi bicara 200 juta. Jadi buat teman-teman kalau mau sukses di bisnis ini ya banyak-banyaklah belajar, termasuk ya mungkin belajar dari 3ILC gitu ya, dari testimoni leader-leader setiap hari yang sudah ada berbagi pengalaman atau di training yang pasti harapan itu bisa kita wujudkan apabila kita punya ilmu. Nah, kemudian satu hal lagi, ilmu tanpa kita lakukan atau tanpa bekerja atau tanpa action juga akan sia-sia. Banyak ilmu tapi tidak melakukan. Nah, ini hal yang paling penting lagi. Artinya bisnis ini harus banyak kita melakukan, banyak action. Nah, itu tanpa action maka ilmu itu akan menjadi sia-sia. Dan satu hal lagi, ya ilmu action tanpa sikap yang baik, tanpa kasih sayang di bisnis jaringan ini bermasalah. Karena 80% sukses di bisnis network adalah kuncinya adalah sikap. Nah, sikap, jaga hubungan baik kita kepada upline, kepada downline, kepada mitra, kepada crossline. Nah, hiduplah berdamai dengan sekeliling kita. Nah, ada kasih sayang. Nah, insya Allah kalau kita hubungan kita baik dengan sesama tim kita atau yang lain juga, nah ini bisa membantu kita untuk menjadi lebih cepat menjadi sukses. Nah, kasih sayang atau cinta juga itu tanpa memberi juga akan sia-sia. Ya, artinya kalau kita punya cinta, kasih sayang, contoh kepada keluarga, nggak cukup hanya ngomong cinta sama anak, sama istri, tapi berilah mereka dan berikanlah pemberian yang terbaik. Artinya di bisnis ini kita bisa sukses, harus ada juga motivasi yang kuat. Kalau saya anak gitu ya, istri, nah bagaimana saya bisa memberikan perubahan hidup buat anak saya? Nah, itu membuat saya melakukan yang terbaik sampai hari ini tidak tahu namanya capek. Dan ujung-ujungnya adalah sebenarnya itu butuh perhatian dan tanggung jawab, dan hidup adalah pertumbuhan. Nah, jadi hari ini kita harus akui ya harus bertumbuh, harus punya program-program yang jelas. Jangka panjang kita ingin punya penghasilan ratusan juta, tapi jangka pendeknya juga jelas. Yang baru bergabung agensi, kapan target menjadi tim agensi, kapan menjadi leader agensi, board agensi. Nah, ini harus jelas Pak Pran. Nah, ini tips yang saya lakukan Pak Frans ya. Buat teman-teman dimanapun berada, ya harus punya pegangan yang kuat agar kita tidak mudah diombang-ambingkan agenda hidup orang lain. Seperti itu Pak Frans. Oke, baik Pak Anjar. Sepertinya tips tadi juga boleh kita jadikan closing statement ya Pak Anjar ya. Karena ya, bagus banget juga ya. Udah melekat lah ya. Ada passionnya nih, ada kasih sayangnya segala nih. Wah, ini luar biasa dari seorang Pak Anjar yang badannya besar. Tapi luar biasa sekali ya. Oke, ini ada suara kresek-kresek dari mana? Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara ya, sudah 1 jam kita mengudara bersama dengan teman-teman semua dengan jumlah yang cukup banyak. Dan banyak hal menarik ya yang menjadi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Pak Anjar. Apalagi tadi juga udah dengerin presentasi dari Pak Sandy ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang baru mengikuti acara ini ataupun baru ingin tahu ya tentang 3i Network bisa mendapatkan sedikit sinar begitu ya. Karena ini cuma 1 jam buat teman-teman yang masih baru kan. Masih banyak lagi repetisi ke depannya yang barangkali teman-teman memang perlu gali lebih lagi ya melalui pengundangnya masing-masing ataupun melalui forum-forum informasi yang sudah disediakan nih oleh perusahaan. Dan untuk itu Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih juga pada para partisipan malam hari ini, dan kita akan lihat pengumuman selanjutnya untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, besok ada kesempatan yang sangat baik untuk Bapak Ibu semuanya mengundang para timnya belajar tentang produk ya.
Apalagi yang akan membawakan acaranya, yang akan menjadi pematerinya adalah langsung dari kantor pusat ya, dari PT AJ Sentral Asia Raya. Itu Ibu Gladys Anggi, seorang rekrutmen and business development ya dari PT AJ Sentral Asia Raya. Jangan lewatkan acara ini. Kamis 25 November 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendapatkan informasinya secara live ya melalui Zoom Cloud Meeting seperti malam hari ini, atau jika terpaksa bisa nonton juga melalui YouTube channel Tria Live Channel. Oke, dan untuk pengumuman selanjutnya Anda bisa dapatkan jadwal rutin ya Tria LC setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, kecuali hari libur nasional ataupun tanggal merah ya Bapak Ibu ya. Dan Anda kelas-kelasnya sudah disiapkan Senin dan Sabtu untuk pembinaan, Selasa, Rabu, dan Jumat untuk kelas presentasi. Anda bisa ajak prospek di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Dan untuk pemahaman materi tentang produk maupun tentang marketing plan setiap 2 minggu sekali, itu di hari Kamis 14.00 ya. Silakan dibagikan pada anggota tim Anda. Dan dengan demikian acara ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu lagi. Salam Go Crown.